Saudara, kita masuk di segmen untuk mengulas Harian Kompas edisi Kamis 27 Juni 2024 bersama saya Nanda Aprilia. Kita langsung lihat Harian Kompas pada halaman mukanya, saudara. Di sini sudah ada judul besarnya, Generasi Muda Menjaga Harapan Dalam Kecemasan. Harian Kompas edisi hari ini membahas bagaimana situasi atau kondisi generasi muda di Indonesia saat ini, khususnya yang dinilai mengalami sejumlah krisis, baik itu mengalami kekhawatiran ataupun kecemasan. Dalam sebuah foto yang dipaparkan di sini, saudara, di halaman muka Harian Kompas, ini ada sebuah foto besar yang menampilkan Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Sulistiawati Irianto, menjadi penanggap dalam diskusi bertajuk Berdaya untuk Masa Depan di Menara Kompas, Jakarta pada Rabu kemarin. Diskusi ini, saudara, yang merupakan rangkaian HUT ke-59 Kompas ini membahas masa depan dan optimisme dari pandangan anak-anak muda yang menggeluti sejumlah profesi. Sejumlah krisis membuat generasi muda saat ini merasa cemas untuk menghadapi masa depan. Sebagai informasi, krisis-krisis apa saja yang tentu saat ini tengah kita alami adalah terkait krisis iklim, pangan, ekonomi, literasi, demokrasi, dan disrupsi teknologi yang memicu kekhawatiran. Dalam gelombang kecemasan itu, saudara, anak-anak muda tetap menjaga harapan agar tetap berdaya di masa depan. Nah, tentu yang menjadi perhatian adalah selain kita memberikan semangat dan optimis ke anak-anak muda saat ini juga menjadi tugas pemerintah sebenarnya, karena kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Sakernas BPS Februari 2024 menunjukkan bahwa angka pengangguran di Indonesia juga lumayan cukup tinggi. Kalau untuk lulusan seperti kejurusan ini berada di angka 8% untuk lulusan diplomat 4 sampai dengan S1 sampai dengan S3 ini berada di angka hampir 6%. Jadi ini tugas dari pemerintah juga sebenarnya, bagaimana kebijakan ini akan digodok untuk menanggulangi kekecewaan atau kekhawatiran dan juga cemasan itu. Nah, ini menjadi sorotan lain yang juga dibahas di Harian Kompas hari ini, saudara. Kita bergeser ke sebelah kanan. 1.000 orang di DPR dan di DPRD terjerat pinjol. Ini menjadi sorotan juga di rapat kerja kemarin Komisi 3 bersama dengan Kepala PPATK terkait dengan judi daring atau yang saat ini mungkin lebih dikenal dengan sebutan judi online begitu ya. Ada sebanyak 1.000 lebih orang di DPRD dan DPRD ini terjerat judi daring. 1.000 orang di DPR dan DPRD terjerat ini. Selanjutnya ada pelaporan dari Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan lebih dari 1.000 orang tersebut di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Sekretariat Jenderal DPR dan DPRD terjerat judi daring atau populer disebut dengan judi online. Transaksi judi daring ini, saudara, dari tahun ke tahun pun terus meningkat. Seperti pada kuartal 1 2024 ini transaksinya mencapai 101 triliun lebih, di mana kondisi ini menunjukkan bahwa judi daring sudah masuk ke semua lini dan menjadikan Indonesia darurat judi daring. Bahkan kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto, bahwa ini sudah masuk sampai ke desa. Nah, kalau di DPR sendiri, informasi yang kami kutip sementara dari hasil rapat kerja kemarin, salah satu anggotanya Habibur Rahman yang juga sekaligus jadi anggota MKD, ini akan dibawa ke rapat pleno MKD untuk kemudian dibahas sebenarnya siapa-siapa saja pihak dari anggota DPR RI khususnya yang terjerat dan bermain judi daring ini. Nah, kita tunggu bagaimana perkembangannya terkait dengan kasus ini, saudara. Dan kita bergeser ke halaman 15 yang juga tidak kalah menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah bagaimana keterangan atau penjelasan terkait dengan kematian dari Afif Maulana, yakni laki-laki berusia 13 tahun di Sumatera Barat yang sampai dengan saat ini sebenarnya terkait dengan kematian ini menjadi pertanyaan besar. Nah, publik awal kasus kematian Afif Maulana, kasus tewasnya Afif Maulana ini dilaporkan ke Bidang Propam Polda Sumatera Barat. Sejumlah organisasi masyarakat sipil berunjuk rasa mengawal jalannya penanganan kasus itu. LBH Padang, saudara, membuat laporan agar Propam Polda Sumbar bisa memastikan penegakan hukum berjalan secara objektif, profesional, dan transparan. Pihaknya mendesak polisi untuk mengusut tuntas kasus itu. Nah, ini yang juga kita akan bahas di segmen selanjutnya sebenarnya,
karena informasi terbaru yang disampaikan oleh Kapolda Sumber, Irjen Suharyono, menjelaskan bahwa sebenarnya ada kesalahan prosedur. Nah, kesalahan prosedur seperti apa ini akan kita kulik lebih dalam lagi di segmen selanjutnya. Terkait dengan hal ini, sementara dari pihak keluarga, melalui LBH Padang juga sudah meminta pertolongan ataupun perlindungan ke beberapa pihak seperti LPSK dan juga Komnas HAM. LPSK ini adalah untuk perlindungan tentu untuk keluarga Afif maupun juga saksi-saksi yang sudah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, kurang lebih ada sebanyak 6 saksi lebih. Dan untuk Komnas HAM sendiri sampai dengan saat ini informasi yang kami kutip juga sudah menilai sebenarnya ada dugaan pelanggaran HAM dalam kasus Afif ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saudara, kita atau Anda bisa baca di Harian Kompas atau bisa mengaksesnya daring di kompas.id.